Perkenalkan, nama lengkap saya Antonia Carolina EJ, mahasiswi Prodi Pendidikan IPA semester 1 STKIP Citra Bakti Ngada. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia pada materi biologi dasar. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Anatomi tubuh manusia. Pertama, sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hyoid, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sementara pada kerangka aksial terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Kerangka apendikular terletak di daerah tungkai atas, tungkai bawah, panggul, dan bahu. Sistem rangka pada manusia berfungsi untuk bergerak, menopang dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital, dan sebagai tempat melekatnya otot-otot. Kedua, sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan aliran darah. Ada 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang. Yang kedua, otot polos yang ditemukan di dalam sistem pencernaan. Ketiga, otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung dan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Sementara trombosit berfungsi untuk menghentikan perdarahan saat luka pada tubuh dan mencegah patogen atau kuman untuk memasuki tubuh. Ketiga, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna lagi oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ada juga organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu proses pencernaan makanan. Organ aksesori tersebut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. 5. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar dikendalikan secara langsung oleh rangsangan dari sistem saraf dan reseptor kimiawi dalam darah.
Kelenjar berfungsi untuk mengatur fungsi organ dalam tubuh dan membantu menjaga homeostasis tubuh, dan berfungsi juga untuk metabolisme seluler, reproduksi, perkembangan seksual, homeostasis gula dan mineral, denyut jantung, dan pencernaan. Keenam, sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ dengan bagian tubuh lainnya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat, sementara saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh manusia dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Tiga bagian utama dari sistem pernapasan. Yang pertama, saluran napas yang terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus yang membawa udara melalui rongga hidung menuju ke paru-paru. Kedua, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Ketiga, otot-otot respirasi. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal bekerja sama untuk memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Kedelapan, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. 9. Sistem limfatik. Sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. 10. Sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan sistem yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ ekskresi terdiri dari ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, dan paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan uap air dan karbon dioksida atau CO2. Sistem urinaria termasuk sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ke-11, sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan uretra. Sementara sistem reproduksi pada wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Ke-12, sistem integumen. Kulit atau sistem integumen adalah organ-organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen meliputi rambut dan kuku. Sekian saja penjelasan singkat materi biologi dasar tentang struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.